Shalom Bapak Ibu Saudara dari Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dimanapun berada. Jumpa kembali dalam program Bina Iman. Pada saat ini bersama dengan saya Pendeta Claudia Slisia Sutrisno dari GKI Kabang. Mari Ibu Bapak Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami hendak merenungkan sabda-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 51. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, yang demikian sabda Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantara seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian sabda Tuhan. Berbagai kita yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema penghiburan untuk umat Tuhan. Kalau konteks firman Tuhan yang kita baca dari Yesaya 51, tentu kita tahu bahwa itu konteksnya adalah untuk bangsa Israel. Dikatakan di sini adalah penghiburan untuk Sion. Sion yang dimaksudkan di sini merujuk kepada Yerusalem dan penduduk Yehuda atau bangsa Israel yang menderita di bawah penderitaan atau penindasan Babel. Kita memahami bahwa konteks ini memiliki makna. Bisa jadi yang pertama, Sion adalah tempat geografis. Sion pada awalnya adalah nama bukit di Yerusalem. Tetapi seiring penggunaan secara puitis sebagai sinonim untuk seluruh kota Yerusalem dan tanah Israel secara keseluruhan. Seperti hanya diungkapkan umat Tuhan, itu yang disebut dengan kata lain Putri Sion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penduduk Yerusalem atau bangsa Israel secara kolektif. Namun sebagai umat Tuhan, kita juga mempercayai bahwa Alkitab yang sama yang kita percayai, kita imani ini, ketika berbicara Tuhan menyampaikan sabdanya, karena yang dimaksudkan Sion dalam arti umat Israel tidak hanya secara lahiriah atau sebagai bangsa Israel, tetapi secara imaniah, yaitu siapapun, bangsa manapun yang percaya kepada
Allah Israel, ia juga memperoleh keselamatan ketika percaya, ketika hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan, dengarlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Kita sama-sama manusia yang mencari kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama terus hidup seturut dengan kehendaknya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Agar Tuhan makin berkenan di dalam dan melalui diri kita untuk menjadi sarana kasih bagi sesama, sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah kami hidup seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Tuhan juga tentu menyampaikan sabda-Mu untuk kami semua, umat-Mu yang hidup pada saat ini. Agar hidup kami terus mencari Tuhan, mencari kehendak-Mu. Hidup kami terus berusaha untuk selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan. Agar melalui hidup kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam studi sekolah kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.